menyampaikan sedikit ya di mini class ini. Tema kita hari ini adalah mini class ya, webinar mini class. Jadi kita tidak akan terlalu serius ya. Tujuannya adalah untuk mengenalkan seberapa penting diagnosis yang tepat, yang benar. Kemudian bagaimana atau kenapa diagnosis selama ini untuk teman-teman terapis itu banyak yang salah atau banyak yang tebak-tebakan, ya. Dan ini sebenarnya cukup menampar kita sebagai para praktisi Bapak Ibu semua ya. Ya, jadi jujur aja, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan ya yang sebenarnya ini bisa menampar kita sebagai para praktisi tentunya. Pertanyaan terbesarnya, big why-nya adalah kenapa diagnosis kita sering salah? Atau kenapa kita sering tebak-tebakan atau kadang ragu dengan diagnosis yang kita buat? Padahal kita sudah belajar sudah, ya. Ikut pelatihan sudah, ya. Teori hafal juga sudah, ya. Kadang bahkan mendiagnosisnya kalau online itu bisa sambil buka buku mungkin atau bisa sambil sambil googling mungkin misalkan, ya. Tapi kenapa masih salah? Ya, kenapa masih salah? Tapi ketika pasien datang atau ketika pasien datang nih, kita tetap ragu, Bapak Ibu semuanya. Ya, tetap ragu, ini benar nggak ya? Organ apa nih? Apakah limpa kah? Ataukah ginjal? Ataukah liver? Ya, atau paru misalkan. Ya, kira-kira ini yang akan kita bahas hari ini. Dan karena tema hari ini adalah mini class, ya. Jadi webinar mini class, jadi kita santai saja. Kalau memang ada pertanyaan silakan dilayangkan di kolom chat ya atau mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa on mic nggak masalah insya Allah ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Ya, kita ke slide yang berikutnya. Pernah mengalami ini ya. Jadi mungkin bingung menentukan pola, ragu saat pasien datang, atau takut salah terapi. Saya ingin jujur dulu ya, Bapak Ibu semua. Kira-kira di sini siapa yang pernah bingung polanya apa atau misalkan ragu ketika pasien datang menentukan polanya atau misalkan menentukan pasien ini menderita apa ya, pasien ini kenapa, atau bahkan ketika sudah bingung menentukan pola kemudian kita ragu, kemudian kita takut salah terapi nih. Kalau misalkan akupuntur kan salah pilih titik, ya kan. Kalau herbal salah bikin resep atau formula. Atau mungkin ada beberapa jenis terapi lain seperti pijat atau bekam atau semacamnya atau totok punggung. Di mana kita ragu-ragu apa bener nih kira-kira kalau saya terapi titik ini bisa sembuh nih. Kira-kira pernah nggak kira-kira? Coba yang pernah saya pengen teman-teman Bapak Ibu semua tulis pernah di kolom chat. Saya mau lihat berapa banyak yang pernah nih? Saya tunggu ya. Kira-kira ada nggak yang pernah sering, Masya Allah. Pernah. Oh, Alhamdulillah. Dan kalau memang pernah, ini nggak aib ya, bukan aib ya teman-teman semua ya. Bukan aib. Karena bahkan terapis, seorang dokter aja, ya baru-baru ini ada kejadian, ada berita yang di-up. Itu dokter itu salah diagnosis. Dokter salah diagnosis. Ya. Dan saya kan aktif di Thread ya, di Thread. Jadi temennya Instagram, jadi Instagram punya temen itu namanya Thread ya. Nah, itu banyak ya dia apa namanya diskusi-diskusi ilmiah di situ yang terjadi. Nah, pada saat ngebahas tema itu ada yang mengirimkan foto bahwa si dokter itu menggunakan AI untuk diagnosis ya. Ini saya nggak menyalahkan AI-nya, nggak menyalahkan AI-nya, tapi tentunya fokusnya di pernah atau nggak pernah.
Pak Sugeng, Bu Ani pernah. Pak Sugeng jelas sering. Oh, Masya Allah. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain gimana? Berarti teman-teman yang lain udah jago-jago ya berarti ya? Udah tepat diagnosisnya ya. Alhamdulillah kalau sudah tepat. Ya, alhamdulillah. Oke, jujur saja. Pasti ketika belajar ya, teman-teman apalagi yang baru belajar, yang memang baru mengenal kaidah-kaidah TCM mungkin, ya baru mengenal kaidah-kaidah kesehatan klasik, ya atau baru mengenal kaidah-kaidah kesehatan baik itu integrasi modern ataupun klasik ataupun integratif. Dan jujur saja, saya juga dulu pernah mengalami hal itu. Ya, saya juga dulu pernah mengalami hal itu. Ya, ketika bahkan ekstrim, ya, bahkan ekstrim. Ada yang datang, kemudian ada perasaan berdebar nih. Wah, langsung saya klaim, oh ini jantung. Ya, ini jantung. Atau misalkan ada kasus, misalkan buang air kecil terus. Wah, ini ginjal. Ya, ini ginjal. Ya, terus habis itu ada lagi kasusnya misalkan kakinya sakit. Wah, ini area ini nih. Wah, kayak kena organ ini nih misalkan. Jadi langsung jos gitu. Ya, atau langsung ke pola misalkan. Pada saat belajar pola ya kan kita belajar kalau di TCM namanya pianceng ya, pianceng. Nah, itu kita belajar tentang pola. Kita belajar tentang pola dan banyak sekali polanya kan. Dari paru aja ada banyak. Kemudian usus besar ada banyak. Kemudian limpa banyak. Kemudian lambung banyak. Terus ya, kita kenal 5 organ Chang dan 6 organ Fu. Ya, kalau di TCM, 5 organ padat, 6 organ berongga. Dan masing-masing memiliki pola-pola yang banyak. Ya, apalagi lambung atau paru, di mana organ-organ tersebut ini seringkali atau mudah sekali kena patogen luar, serangan patogen luar. Nah, jadi pada saat itu akhirnya nembak aja. Wah, ini kayaknya ini nih, ini kayaknya ini nih. Nah, kemudian pun pemilihan titiknya karena saya mengandalkan akupuntur. Pemilihan titiknya pun kita hanya mengandalkan dari buku, misalkan bukunya Machio Chia, misalkan, atau misalkan dari buku-buku lainnya, misalkan, atau dari artikel-artikel yang ada di Instagram, ya misalkan, atau misalkan ada teman yang ngirim, oh titik ini, gitu, misalkan, atau misalkan kita pada saat belajar kita bawa buku pegangan di situ ada kasusnya batuk, misalkan titik ini. Nah, alhasil saya pernah menerapi ya pada saat di awal karena diagnosisnya masih seperti cowboy ya Bapak Ibu semua. Saya pernah menerapi pasien ya itu keluhan satu pasien itu sampai 70 sampai 80 jarum. Bayangin, banyak sekali pertama. Ya, 70 sampai 80 jarum dan itu lama sekali. Ya, durasinya bisa satu pasien itu 1 jam. Bayangin, satu pasien 1 jam. Ya, tapi ketika saya belajar diagnosis, bagaimana cara diagnosisnya benar, ya bagaimana terus itu diasah, sehingga dapat diagnosis yang tepat, sehingga dapat mekanisme atau sistem yang tepat untuk diagnosis. Nah, maka terapi yang saya berikan itu mengerucut. Ya, ditambah lagi saya pernah belajar dengan praktisi TCM ya, dari luar. Ya, praktisi TCM yang dari luar, yang mereka punya prinsip less needle is better. Ya, makin sedikit jarum makin baik. Ya, maka sampai sekarang ketika menerapi seseorang, jarum yang saya gunakan pun sedikit. Atau pasien bahkan itu penyakit kronis, penyakit dalam katakanlah, itu nggak sampai 30 jarum. Ya, nggak sampai 30 jarum. Dan itu sudah masuk depan belakang. Bayangin. Ya, waktu itu paling banyak itu pasien stroke. Pasien stroke baru awal-awal serangan, saya butuh untuk apa namanya menstimulasi sarafnya dan beberapa organ lainnya juga saya butuh untuk dimanipulasi, ya, distimulasi di situ. Maka butuh beberapa jarum, ya, lebih banyak jarum. Kita 25 atau 26 jarum kalau nggak salah. Ya, pada saat itu. Dan itu yang paling banyak. Bayangkan, itu yang paling banyak. Ya. Nah, sampai sekarang pun
Akhirnya ketika kita tahu diagnosis apa, tepat bagaimana, ya diagnosisnya bagaimana yang tepat, itu nggak sampai banyak jarum, ya nggak sampai lebih dari 30 jarum. Kenapa? Karena kita tahu titik mana yang efektif, titik mana yang tepat untuk diambil, dan titik mana yang memang benar-benar bekerja dan mana yang kosong. Yang mana yang kerja, mana yang kosong. Ya. Bagaimana dengan pijat? Bagaimana dengan bekam? Sama. Dulu waktu saya belajar bekam pertama, itu ya yang saya gunakan prinsipnya adalah tidak ada ruang kosong yang ada di punggung yang tidak dibekam. Bayangkan. Pokoknya nggak ada ruang kosong. Sedot, 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 sedot. Jadi belakangnya itu penuh dengan bekas bekam. Ya, itu biasanya kata sebagian orang itu favoritnya klien, ya, favoritnya customer. Kalau misalkan dibekam, pengennya yang banyak titiknya, ya. Padahal ya ada resikonya ketika terlalu banyak, ya kan? Karena pada dasarnya kan bekam itu tipe terapi sedatif, ya. Nah, ketika kita terlalu banyak mensedasi, maka yang ada risiko-risiko seperti lemas dan semacamnya itu akan muncul. Tentunya kalau misalkan kita paham bagaimana cara menanganinya, kita paham diagnosis, itu akan lambat laun akan terkikis titik-titik yang nggak penting, titik-titik yang memang nggak perlu diambil. Atau pijat misalkan, atau topung misalkan. Kalau kita lihat, saya pernah diskusi dengan sebagian kawan-kawan, ada namanya teknik JT, ya, General Treatment, ya. General Treatment itu sekaligus buat diagnosis. Ini izin, tolong koreksi saya ya kalau misalnya saya salah. Karena saya tidak expert di topung, ya. Jadi saya hanya menyampaikan dari hasil diskusi aja. Jadi kata beliau yang praktisi topung itu, jadi awal-awal itu dilakukan proses JT, General Treatment. Ya, jadi ada langkah-langkahnya dari atas, dari bawah, kemudian ya, bagian ini, dan bagian itu. Dan itu sekaligus mendiagnosis mana titik sumbatan, mana titik penyakitnya. Nah, setelah ketemu, baru digempur. Ya, baru digempur. Nah, tapi kata si terapis tersebut, praktisi tersebut, ya, ketika mengenal ilmu meridian, ketika mengenal diagnosis, yang dijalani adalah JT itu ditinggalkan, general treatment itu ditinggalkan. Kenapa? Karena dia fokus langsung dari detik pertama itu dengan keluhannya. Akhirnya tenaga juga lebih efisien, ya kan, nggak terlalu banyak buang tenaga. Waktu yang tadinya kurang lebihnya 1 jam itu satu pasien, 1 jam bisa 1 jam itu bisa jalan 2 pasien, ya, atau bahkan bisa 2 pasien kalau misalkan keluhannya ringan. Jadi ada efisiensi waktu, ada efisiensi tenaga, dan ada efektivitas dari terapi. Terapi yang diberikan itu lebih efektif dibandingkan kita tidak mengerti bagaimana cara mendiagnosis. Ya, bagaimana cara mendiagnosis. Kemudian, ya tentunya kalau yang tadi kita lihat di ya chat, ya, ada yang ternyata sering, ada yang pernah, ya, bahkan ada yang sering banget gitu ya. Tentunya Anda nggak sendiri. Ya, termasuk tadi saya sampaikan, saya pernah demikian. Ya, makanya saya katakan di sini Anda tidak sendiri. Bentar ya. Maaf. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang merasa masih sering salah dalam mendiagnosis, masih sering miss, atau masih sering serampangan dalam diagnosis, ya tenang aja, Bapak Ibu itu nggak sendiri sebenarnya. Ya, Bapak Ibu nggak sendiri. Termasuk saya juga pernah mengalaminya. Dan itu saya katakan tadi bukan aib, ya, bukan aib. Ya, dan saya ingin Bapak Ibu tahu
ini ya kesalahan di dalam diagnosis, kekurangan di dalam diagnosis itu bukan karena kita kurang pintar Bapak Ibu semuanya. Bukan karena kita kurang kurang pintar. Bukan juga karena kita nggak belajar sebenarnya. Ya, karena ada sebagian teman kita, sebagian besar malah, yang masih ikut kelas, ya berjalan. Ada yang kuliah juga. Ya, ada yang memang sudah selesai menjalani kelas TCM, ya, dari awal sampai tuntas, ya. Dan bahkan mengikuti kelas-kelas yang memang biayanya tidak sedikit, ya. Jadi kalau dikatakan ini karena kurang belajar, enggak, atau ini karena kurang pintar, enggak, ya, enggak, ya. Kalau kurang pintar masalahnya ada orang yang bisa, kenapa kita enggak kan gitu kan? Nah, tapi apa? Ini masalah yang sangat umum. Masalah yang sangat umum, masalah klasik, masalah yang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu banyak banyak terjadi. Bahkan, ya bahkan di kalangan terapis yang sudah lama praktek itu terjadi. Itu terjadi. Ya, saya ingat dulu ketika ini saya cerita sedikit. Ketika adik saya, rahimahullah, ya adik saya pertama itu berobat eh, ke Profesor Hembing, ya berobat ke Profesor Hembing. Kita paham ya, kita ketika dengar nama Hembing, Profesor Hembing, ini adalah satu nama besar. Ini adalah satu nama besar. Ya, bahkan anaknya sampai sekarang ya itu melanjutkan kliniknya, klinik Mokhtar Wijaya Kusuma itu kan. Jadi kita awalnya Hembing Wijaya Kusuma, jadi Mokhtar Wijaya Kusuma. Dan ini nama besar dan saya akui beliau luar biasa. Ya, expert di bidangnya. Ya. Pertama kali datang, ya beliau mendiagnosis A, B, C, kemudian diberikan herbal. Ya, kemudian setelah itu kami diminta untuk datang di pekan berikutnya. Ketika dicek, ternyata perubahannya tidak signifikan. Maka ketika dicek lagi, keluhannya dicek lagi, didalami lagi, kemudian diamati lagi, mulai dari pemeriksaan lidah, nadi, dan semacamnya, ternyata ada yang miss di situ. Ya, Bapak Ibu bayangkan, seorang profesor, seorang profesor aja, yang dia sudah lama praktek, yang dia sudah lama buka klinik dan sudah diakui oleh dunia, ini masih ada kesalahan dalam diagnosis. Apalagi kita yang baru belajar. Apalagi kita yang baru kemarin sore belajarnya atau setahun 2 tahun yang lalu misalkan. Maka maklum ya, ini hal yang umum, masalah yang sangat umum dan sebenarnya bukan aib, tapi juga nggak bagus buat dipelihara sebenarnya. Nggak bagus buat didiamkan saja. Kita harus berkembang, kita harus improve, kita harus ada progres gimana caranya supaya skill diagnosis kita bertambah. Ya. Lalu bagaimana kalau kalau misalkan masalahnya bukan di ilmu, ya katanya tadi kurang pinter enggak, ya kemudian nggak belajar juga enggak. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan di ilmu, ya masalahnya bukan di ilmu. Ya kan kebanyakan orang kalau misalkan lihat oh salah diagnosis, terus kemudian apa lagi? Oh nggak sembuh nih, oh nggak ada pergerakan, ya masalahnya bukan di ilmunya, ya. Maka ketika masalahnya bukan di ilmu, berarti ketika kita menghadapi hal semacam ini, ya jangan sekali-sekali kita berpikir berarti oh saya harus tambah hafalan, enggak. Oh saya kurang belajar teori, enggak. Ya bukan itu akar masalahnya. Ya, bukan itu akar masalahnya. Jujur deh, bukan itu akar masalahnya. Lalu apa akar masalahnya? Akar masalahnya adalah tidak punya sistem berpikir. Ya, masalah utamanya adalah ini. Kita nggak punya cara berpikir saat menghadapi pasien. Apa itu cara berpikir? Apa itu sistem berpikir? Kalau kita bicara sistem, coba kita renungkan atau kita pikirkan. Kita ketika kita dengar sistem, oh sistem, apa yang kita pikirkan? Sebuah alur, sebuah apa serangkaian mesin, serangkaian alat atau semacamnya. Ya, sistem itu adalah cara berpikir, alurnya, ya, algoritma kalau yang
pernah apa namanya yang bergerak di bidang digital ya IT misalkan, programmer misalkan, itu mengenal algoritma. Algoritma itu jalurnya dari sini dari A ke B, B ke C. Jadi kan bagaimana seseorang itu dari posisi awal dia sampai ke tujuannya. Ya dia sampai ke tujuannya itu kan ada alur-alurnya, ada fase-fasenya. Dari A ke B, B ke C, C ke D sampai akhirnya ke garis finish. Sampai akhirnya ke tujuan. Ya, begitu juga sama diagnosis. Diagnosis itu harus punya algoritma. Bapak Ibu, diagnosis itu harus punya sistem. Jadi ketika setiap pasien datang, ya kita mulai dari nol lagi. Ya, kita mulai dari nol lagi. Itu kalau orang yang nggak punya sistem, itu seperti itu. Ya, pasien datang kita nggak punya rekamnya. Ya, makanya kalau di rumah sakit kan biasanya atau di klinik-klinik itu ditanyakan, ya namanya siapa di data, pernah datang ke sini apa enggak. Kalau pernah berarti kan dicari riwayat rekam medisnya ada nggak di situ. Nah, terapis harusnya seperti ini Bapak Ibu semua. Praktisi terapis, ya praktisi TCM, baik itu bekam, baik itu akupuntur, baik itu pijat. Ini kebanyakan nggak pegang ini. Kebanyakan nggak pegang ini. Ya. Padahal kalau pegang ini lebih ajib lagi. Lebih ajib lagi. Pernah dengar nggak? Ada klien, ya mungkin pernah dapat ya. Ada klien, ya misalkan klien pijat, atau klien totok punggung, atau klien bekam, yang dia hanya mau bekam di kita. Dia hanya mau bekam di kita. Ya, saya programmer Mas teman-teman. Gitu. Ya, Masya Allah tuh, Mas Andik tuh. Saya programmer Mas, luar biasa. Ya, ya. Pernah ya, mungkin dapat misalkan ada klien bekam, ada klien pijat, ada klien totok punggung, yang dia maunya di kita aja. Ketika kita ditanya, ketika kita tanya, kenapa nggak mau terapi ke praktisi lain, terapis lain? Tuh di ujung gang sana ada yang lebih dekat. Kenapa ke saya? Bahkan bela-belain jauh-jauh, ya saya pernah punya pelanggan, itu area Jakarta Utara. Waktu itu saya tinggal di Tangerang daerah Ciledug. Ya itu dari Jakarta Utara bela-belain satu keluarga datang ke Ciledug. Cuma buat apa? Bekam sama akupuntur. Padahal di sana ada praktisi bekam, ada praktisi akupuntur. Nah, saya tanya kenapa nggak deket aja kan sama aja. Maka dia mengatakan jawaban dia apa? Beda, beda. Ya, kenapa? Karena di saya dia memahami ya, jadi terapisnya ini saya itu memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Ya, selain diagnosis ya, selain diagnosis ya. Jadi punya riwayat apa selalu ingat. Oh, misalkan Pak A nih misalkan ya atau Pak Fulan misalkan pada saat awal keluhannya ada indikasi misalkan batu ginjal misalkan, ada indikasi prostat misalkan, ada indikasi misalkan kalau TCM misalkan defisiensi cilimpa misalkan, ada indikasi misalkan defisiensi ci ginjal misalkan, atau defisiensi yin ginjal misalkan, ya defisiensi yin ginjal. Nah, kemudian pada saat datang berikutnya kita paham tuh. Jadi nanyanya nggak banyak lagi, ya nanya nggak banyak lagi, lalu sudah tahu langsung plak 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 dah tahu nih mau ngapain Pak, mau terapi, keluhannya apa gini gini, oke siap, silakan masuk. Nah, ya dan yang dirasakan itu beda, tentunya beda, ya lebih nyaman, lebih di treatment. Jadi pelanggan itu, klien itu lebih lebih dikatakan lebih merasa oh saya benar-benar di treatment, saya benar-benar diperhatikan, ya kan? Nah, masalah utamanya pada saat ini adalah kita, para terapis itu, para praktisi itu nggak punya cara berpikir saat menghadapi pasien, ya. Dan silakan cari di apa namanya di pelatihan manapun, di kelas-kelas TCM manapun, ya bahkan yang khusus membuka kelas diagnosis, ya mereka hanya menyajikan apa? Anamnesa, gimana cara memeriksa lidah, gimana cara cek nadi, gimana cara menarik pola, kan begitu aja kan? Ya kan? Kemudian gimana cara sinkronisasi antara keluhan dengan pola. Contohnya misalkan keluhan pasien datang batuk, ya batuk suara keras. Udah nih batuk suara keras, tulis itu batuk suara keras. Terus korelasinya apa?
defisiensi yin paru misalkan, atau parutnya kering di situ, atau parutnya panas. Ini kan adalah korelasi antara gejala dengan pola. Emang salah? Bukan salah. Ya, bukan salah, tapi seperti ini sistemnya adalah sistem koboi. Ya, sistem koboi, dia nggak punya sistem, dia nggak punya cara berpikir. Seperti tadi yang Mas Andi bilang, ya, programmer, ya, dan semuanya itu harus ada algoritmanya. Bagaimana, katakanlah ya, dalam membuat suatu aplikasi atau suatu software misalkan, Zoom yang kita pakai saat ini, ya, ini kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul plug aplikasi Zoom, enggak kan? Bahkan ketika kita membuat aplikasi pakai AI, itu juga ada algoritmanya. Kita buat dulu prompt-nya, kita desain dulu bagaimana tampilan visualnya, ya kan? Bagaimana displaynya, ya kan? Bagaimana apa namanya eh, menu-menunya apa aja. Nah, dari menu ini fungsinya buat apa aja. Kalau dari sini ke sini gimana caranya? Kan ada alur-alurnya. Walaupun pakai AI, ya kita gunakan prompt, kita ketik, itu lebih mudah misalkan dibandingkan kita coding coding manual, ya secara manual, kita ketik secara manual. Tapi tetap kita butuh algoritma. Tetap kita butuh algoritma. Dan ya Bapak Ibu semua para praktisi PCM atau praktisi kesehatan tradisional, satu hal yang menjadi bahan cemoohan para orang-orang dari medis modern ke medis klasik adalah mereka mengatakan bahwa kita koboi. Kenapa? Kita nggak punya sistem, ya, nggak punya sistem. Makanya tadi akhirnya kalau orang nggak punya sistem itu bingung ketika menghadapi pasien. Pasien datang, siap datang mulai dari nol lagi. Nggak punya catatan, ya kan? Apalagi misalkan nggak punya tarif, mungkin masing-masing ada prinsip ya. Oh, kalau saya seikhlasnya, ilmu dari Allah itu prinsip masing-masing. Tapi kalau misalkan sistem, ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Sistem itu harus punya. Bahkan seorang tukang pijat, seorang tukang urut biasa, itu harus punya sistem. Ya, harus punya sistem. Kenapa? Karena ketika kita punya sistem, kita punya alur, kita punya struktur. Kalau misalkan ada kesalahan atau tidak ada reaksi, kita nggak mesti dari nol lagi nyelidikinnya. Ya, tapi kita bisa telusuri itu area mana atau fase mana yang nanti ternyata salah, ya kan? Fase mana yang nanti salah. Contoh misalkan, ya, saya apa namanya, saya kasih contoh yang mudah aja ya, contoh yang mudah. Mungkin para ibu-ibu ya, para ibu-ibu nih, eh ketika membuat donat, ya, ketika membuat adonan donat, ya kan, adonan donat itu kan adonannya harus kalis kan, dibuat harus kalis. Ternyata setelah mencampurkan bahan-bahan, ternyata adonannya nggak kalis-kalis, adonannya nggak kalis-kalis, ya kan. Nah, kalau kita buat dengan sistem, kita akan tahu apa salahnya, fase mana yang salah, bagian mana yang harus diperbaiki, dan apa yang harus ditambahkan atau apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Ya, itu kalau pakai sistem. Tapi kalau nggak pakai sistem, gimana caranya? Hanya adonan sudah hancur, nggak kalis-kalis, ya sudah buang saja, kita bikin baru. Nah, bikin yang kedua lagi nggak kalis. Sama, buang lagi, bikin ketiga lagi nggak kalis. Ini sama seperti yang saya katakan tadi. Ketika pasien datang, mulai lagi dari nol. Kemudian datang lagi, kita minta datang lagi karena kronis. Ini harus 2 minggu, apa harus seminggu 2 kali, Pak. Datang lagi yang kedua kalinya nggak ada perubahan. Tanya lagi, ya, tanya lagi keluhannya apa, tebak lagi dari nol. Lama-lama pasien apa? Pasien merasa ini kan kalau nggak salah sudah saya sampaikan kemarin, emang nggak ada catatan ya, emang nggak ada notes di situ ya, emang nggak ada tindakan gimana caranya untuk merilis ini, seperti itu kan. Jadi nggak ada alur, nggak ada struktur, akhirnya apa? Nebak, ya, akhirnya nebak. Nah, ini jadi efek dari nggak punya sistem berpikir, efek dari nggak punya algoritma adalah tebak-tebakan. Masalahnya, diagnosis itu bukan sebuah kuis berhadiah. Ya, ketika seseorang mendiagnosis itu artinya kita sedang berurusan dengan nyawa manusia, apalagi pasien kita. Salah terapi, salah titik katakanlah, atau salah tindakan, atau salah bahan herbal,
berakibat fatal. Bisa, bisa. Ya, bisa. Oke, apa aja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi? Kita bahas. Ya, yang pertama, kesalahan yang pertama itu langsung loncat ke pola. Ini kesalahan yang paling sering. Jadi pasien datang, kemudian langsung kita tanyain gejalanya apa, keluhannya apa, kemudian kita langsung mikir, ini limpa, ini liver, atau ini ginjal. Nah, kayak ada yang senyum-senyum nih kadang-kadang nih. Oh iya iya. Seperti tadi yang saya katakan, ya, mengkorelasikan, menjembatani antara gejala dengan pola. Ya, benar. Apa salah? Apa emang salah, Mas? Enggak salah. Cuman ini koboi namanya, serampangan, sembarangan. Ya, padahal kita kalau punya sistem itu enak, ya, lebih maksimal dan lebih pasti. Dan bagi kita akhirnya nggak nebak-nebak, ya. Nah, jadi kita kesalahan yang paling umum, yang paling sering adalah kita langsung lompat ke pola. Contoh misalkan batuk. Ada pasien datang, anak kecil umur 7 tahun atau umur 5 tahun batuk berdahak. Batuk. Kita langsung tarik paru. Nah, ini ya batuk paru. Kemudian akhirnya diresepkan obat ya yang berhubungan dengan paru. Misalkan kalau kita herbalis, kita masukkan di situ misalkan yang bisa jadi obat batuk apa ya? Jahe misalkan. Ya kita mikir, oh jahe. Jahe. Terus kemudian apa lagi? Kencur misalkan. Cengkeh misalkan. Adas misalkan. Kita resepkan. Nih, Bu, diminum 2 kali sehari, 3 kali sehari. Ya, diminum 2 kali sehari, 3 kali sehari. Seminggu kemudian datang lagi Sinse atau Sifu, ini saya nggak sembuh-sembuh anak saya. Bingung. Ya, bingung. Padahal kalau kita lihat, batuk berdahak itu sumbernya, akarnya atau rootnya itu bukan paru. Paru itu adalah secondary factor. Ya, jadi secondary pattern. Jadi pola sekunder. Akibat apa? Akibat dari disfungsi atau akibat dari gangguan yang dialami oleh organ lain. Dalam hal ini apa? Limpa. Kenapa limpa? Karena limpa yang berperan sebagai produsen dahak. Ya kan? Limpa yang berperan sebagai produsen dahak. Jadi sumbernya adalah si limpa. Maka ketika kita perbaiki batuk, ketika kita mau perbaiki batuk, ya batuk berdahak, ya maka yang fokus sasar adalah limpanya. Lalu apakah cukup seperti itu? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Karena kita harus cari tahu dulu asal muasal limpa bisa lemah sehingga produksi dahak itu apa. Ya, kita harus tahu bagaimana aktivitas si anak. Kita harus tahu bagaimana lingkungannya si anak. Kita harus tahu bagaimana psikologisnya si anak. Ya, karena banyak sekali kasus-kasus atau pola-pola. Ya. Oh, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah batuk anak saya sembuh, syukur ya saya. Afwan Bu Nani, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah senang dengannya. Ya, karena banyak sekali pola-pola batuk berdahak itu bukan karena patogen luar aja. Saya pernah dapati, ya Bapak Ibu semua, saya pernah dapati kasus anak batuk berdahak. Itu sudah 50 hari nggak sembuh-sembuh. Dia sudah minum obat OBH, dia sudah minum jahe, dia sudah minum kencur, dan semacam jenisnya minum. Ternyata tahu nggak apa penyebabnya? Di sekolah, ya di sekolah, ternyata dia sering dipalak. Bayangin, di sekolah dia sering dipalak. Ya, dia sering dipalak. Jadi kasih uang jajan dipalak, dia bawa makanan dipalak. Ya kan? Kok bisa? Bisa. Karena fenomena yang dialami, kasus-kasus yang dialami di sekolah, itu menyebabkan psikisnya terganggu, sehingga si limpanya terganggu. Sehingga ketika si limpa terganggu kemudian lemah, akhirnya muncullah produk dahak. Nah, dahak ketika limpa sudah tidak kuat menampung akan disimpan ke paru. Ya, jadi mau dikasih obat apapun, kalau akarnya lingkungannya di sekolah itu tidak
tidak kita rilis terlebih dahulu, kita mau tusuk di PC6 misalkan, kita mau tusuk di LI4, kita mau tusuk di LU10, LU7, LU9, ST36, atau ST40 yang biasa kita ambil buat titik dahak. Atau misalkan di bagian belakang, BL12, BL13, BL20 mungkin, atau mungkin BL17 atau BL23 katakanlah, nggak akan rilis. Kenapa? Sebabnya belum, akarnya belum. Nah, jadi kesalahan yang paling utama, kesalahan yang paling sering itu adalah kita langsung loncat ke pola. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua adalah kesalahan yang kedua itu, yang paling sering dialami adalah tidak menentukan sistem. Oh, Bapak Ibu, kita lupa satu hal yang sangat mendasar sebenarnya. Masalah ini sebenarnya dominan di sistem mana? Kalau TCM berbicara masalah organ, sebenarnya organ itu bukan saja kita fokus ke organ yang kita bisa lihat. Paru yang bentuknya yang letaknya di sini, yang bentuknya seperti ini. Jantung letaknya di sini, bentuknya seperti ini. Ya, ginjal letaknya di area sini, bentuknya seperti ini. Enggak. Justru TCM itu melihat secara holistik, Bapak Ibu semua. Secara keseluruhan. Baik dari madahnya, baik dari wujudnya, ataupun dari fungsinya. Ya, tapi masalahnya praktisinya ya udah belajar seperti itu, tapi tetap aja masih melihat wujudnya, masih melihat materinya, tapi melupakan fungsinya. Nah, kalau bicara masalah fungsi, berarti kita akan berbicara masalah sistem apa yang dominan terserang. Apakah sistem saraf? Apakah sistem pencernaan? Ataukah sistem sirkulasi? Ya. Di sini memang ada, Mas, sistem ada. Satu contoh misalkan. Nah, ini saya spill sedikit ya. Insya Allah nanti akan saya bahas di kelas yang ininya, insya Allah. Kelas premiumnya. Satu contoh misalkan. Masalah yang berhubungan dengan ada orang misalkan dia nggak bisa tidur. Atau kemudian dia pusing katakanlah. Nah, ini kalau di TCM kan sen yang kena kan. Indikasinya mengarah ke sennya terganggu. Disharmonis pada sennya terganggu. Ya kan? Atau sennya terganggu. Nah, sen itu masuk sistem apa? Apakah sistem saraf, sistem pencernaan, atau sistem sirkulasi? Ternyata sen itu dalam TCM masuk ke dalam sistem saraf. Masuk ke dalam sistem saraf. Ya. Nah, ketika kita lupa hal-hal seperti ini, kita lupa sistem mana yang dominan. Kalau kita belum jelas, bahkan kita belum tahu ya sistem apa yang dominan dalam sebuah organ, tentunya ketika kita menarik pola, kita menentukan pola pasti berpotensi salah. Kemungkinan besar berpotensi salah. Nanti kita praktek, ada studi kasusnya insya Allah. Ya, kita praktek. Kenapa saya katakan demikian? Jadi saya nggak asal sebut nih. Nah, jadi memang ada buktinya dan ada jalannya. Ya, ada outputnya. Kemudian yang salah ketiga adalah kita nggak bisa membedakan antara root sama gejala. Root itu akar ya. Akar sama gejala. Dan ini lebih dalam lagi sebenarnya Bapak Ibu. Tadi yang saya katakan tadi, yang masalah batu berdahak. Ya kan? Ada orang ya batu berdahak, kemudian dikasihnya fokusnya ke paru, padahal masalahnya bukan di paru. Atau misalkan kita sudah tahu masalah utamanya di limpa, tapi ternyata kita belum tahu kasusnya, akarnya di mana. Ya kan? Apakah dia cedera makanan? Percuma kita obati kalau ternyata cedera makanannya kita gantikan. Karena anak-anak itu, kalau kita belajar TCM pediatrik, ya, saya pernah ikut kelas TCM pediatrik. Itu yang mendasari, yang paling utama adalah, prinsip pertama adalah anak-anak limpa ya, paru dan ginjalnya belum sempurna. Ya, saya ulangi ya. Anak-anak limpa, paru dan ginjalnya belum sempurna. Makanya kenapa mereka gampang flu, gampang demam, gampang masuk angin,
gampang sakit perut, gampang diare atau gampang mencret. Ya, makanya seperti itu. Ya, makanya seperti itu. Dan anak-anak juga gampang ditakut-takutin sebenarnya. Ya kan? Anak-anak gampang ditakut-takutin. Ayo lo, kalau misalnya ntar dia ditangkap ondel-ondel lo, gampang ditakut-takutin. Kenapa? Karena salah satunya adalah energi ginjalnya belum belum kuat. Kalau di TCM kita bicara seperti itu. Bukan berarti ginjalnya organnya terganggu, enggak ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ketika kita berbicara masalah satu organ itu enggak hanya fisiknya aja tapi juga fungsinya, sistemnya yang main di situ ya. Nah, balik lagi, kita sering mengobati yang terlihat ya, tapi kita sering melupakan akar dari masalah tersebut ya. Bapak Ibu semuanya, gejala itu cabang ya, gejala itu cabang ya. Kalau kita belajar TCM ada namanya pen, ada yang namanya piau, ya kan? Ada pennya apa, piaunya apa. Nah, gejala itu cabang, batuk, pusing, nggak bisa tidur, BAK di malam hari, keringat dingin di malam hari, terus kemudian apa lagi? Sakit kepala, misalkan mata merah, matanya rabun, ya lemas badannya, kaki tangan dingin, itu cabang. Gejala itu cabang, ya. Masalahnya ada di akar. Dan yang harus mencari akarnya adalah kita, terapis atau praktisi. Kenapa? Karena pasien datang bawa cabang. Pasien datang bawa bawa cabang, nggak bawa akar. Maksudnya apa, Mas? Pasien datang, yang dibawa apa? Keluhan. Mas, ini saya pusing. Saya nggak bisa tidur. Saya kalau tidur nih di atas jam 1 mulu. Tapi nanti bangunnya jam 3 udah bangun misalkan. Ya. Terus misalkan, ini saya lemes, badannya gampang capek. Atau ada lagi yang ngeluhin, aduh masalah hubungan seksual saya nggak prima misalkan. Ini berdirinya kurang kuat misalkan seperti itu. Ya, itu kan gejala. Iya enggak? Itu kan gejala, bukan bukan akar. Nah, tugas kita para praktisi adalah cari akarnya. Kenapa? Karena masalahnya di situ. Kita akan memberikan memberikan terapi itu berdasarkan akarnya. Kita akan memberikan prinsip-prinsip terapi itu berdasarkan akarnya. Walaupun saya pernah belajar dengan Pak Kiki ya, Dokter Kiki di Jerman itu Pak Kiki. eh, Beliau itu mengatakan bahwa menangani atau memberikan terapi itu sesuaikan dengan gejala. Ya, saya setuju. Ya, bukannya tidak sependapat, tapi setuju dengan hal ini. Tapi tetap saja, ya masalah utama adalah di akar. Kalau misalkan kita fokus di gejala, tapi kita nggak fokus di akar, prinsipnya nanti kita sama seperti orang-orang atau para dokter atau misalkan tabib atau misalkan praktisi yang dia meresepkan sesuatu atau memberikan sesuatu terapi, langkah-langkah atau tindakan-tindakan itu serampangan aja. Contoh misalkan ada seorang datang ke dokter. Keluhannya apa? Batuk, pilek, sakit kepala, demam, kemudian mual, ya, kemudian apa lagi? Sendinya sakit, ya, sendinya sakit. Ya udah, satu-satu aja obatnya. Batuk, obat sendiri. Pusing, ada lagi. Demam, kasih paracetamol. Lemes, ada lagi vitamin. Akhirnya obatnya banyak. Akhirnya obatnya banyak. Itu kelihatan tuh mana dokter yang pengalaman, mana dokter yang baru tuh kelihatan tuh. Mana dokter yang dia punya sistem berpikir yang bagus, mana dokter yang dia nggak punya sistem yang bagus. Kalau dokter yang punya sistem bagus, sakit ringan itu obatnya sedikit, ya. Yang dimaksud sakit ringan tuh ya sakit-sakit yang memang fase-fase awal ya, fase-fase awal. Kayak misalkan flu ya. Termasuk saya sendiri menganggap ya kalau misalnya campak itu cacar itu memang menengah lah ibaratnya lah. Tapi ini juga bisa diminimalisir obatnya. Beda dengan kasus-kasus berat seperti gagal jantung ya atau jantung koroner ya, atau misalkan gagal ginjal, atau misalkan TBC, atau misalkan beberapa kasus-kasus lain yang memang membutuhkan satu
obat ya, serangkaian obat yang sistemik ya. Contoh misalkan untuk jantung koroner ya, atau gagal jantung itu butuh misalkan beta blocker ya, ada semacamnya ya. Maka itu obatnya banyak, itu wajar ya, itu wajar ya. Tapi kalau misalkan sakitnya ringan ya, bahkan obatnya hanya perlu sedikit tapi obatnya banyak ya, obatnya banyak, ah ini harus dicurigai ya. Berarti dokternya nggak punya sistem berpikir ya. Atau misalkan kita ke rumah sakit kemudian keluhannya gampang sebenarnya. Ini ada keluhan A, dia hanya perlu satu tindakan untuk memastikan ya, terapi apa atau tindakan apa yang memang diperlukan. Contoh misalkan datang pasien dia hanya perlu MRI. Ya, dia hanya perlu MRI, ya tinggal alahin ke MRI aja. Tapi kalau misalkan memang ada yang oknum curang atau dia nggak punya sistem berpikir, pasti dia akan merekomendasikan lainnya. Ya CT scan, ya MRI, ya USG, ya ini, ya itu, bla 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 bla. Akhirnya apa? Habis banyak, ya biayanya membengkak. Ini nggak punya sistem, ya. Atau misalkan terapis tadi yang saya lakukan di awal-awal ketika baru belajar bekam, ya tidak ada celah sedikit pun di belakang di punggung pasien yang tidak saya bekam. Ini nggak punya sistem, ya. Ini nggak punya sistem, ya. Maka balik lagi, gejala itu cabang dan masalahnya itu ada di akar. Ya, kalau ini nggak bisa kita bedakan, ya maka pasien bisa bolak-balik datang, tapi nggak ada perubahan. Kemudian bagaimana seharusnya? Nah, kalau semua ini bukan cara yang tepat, ya, lalu bagaimana seharusnya kita berpikir? Ya, harusnya bagaimana kita berpikir? Jadi Bapak Ibu semuanya, di klinik, ya, pada saat saya menerapi orang, itu saya nggak mengandalkan feeling Bapak Ibu. Ya, tapi bukan berarti feeling nggak penting ya, feeling itu penting tetap. Intuisi itu penting. Tapi feeling aja nggak cukup. Ya, feeling aja nggak cukup. Saya butuh sesuatu yang praktis, sesuatu yang sistematis, sesuatu yang terukur. Atau bahasa singkatnya, bahasa gampangnya, saya butuh sesuatu yang bisa diulang dan yang bisa dipakai ke semua kasus. Ya, butuh sesuatu yang bisa diulang dan bisa dipakai ke semua kasus. Ya kan, praktis, sistematis, terukur. Gimana bahasa awamnya? Itu bisa diulang dan bisa dipakai ke semua kasus. Makanya saya kembangkan sistem yang namanya 5L City System. Ya, 5L City System, 5L. 5L itu 5 layer. Ya, 5 layer, 5 tahapan, 5 lapisan. City Clinical Thinking. Ya, City itu clinical thinking. Ya, sistem ya, karena memang bentuknya sistem. Apa itu 5LCT system? Jadi 5LCT system, nah ini diagramnya saya salah ini ya. Jadi harusnya dari atas ke bawah nih. Tapi tanda panahnya kalau dari dulu salah. Ya, mohon dimaafkan, maklumin. Jadi awal-awal itu ya, ini ada 5 layer. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Ya, layer pertama itu adalah data. Layer kedua sistem, layer ketiga pola, layer keempat mekanisme, dan layer kelima adalah prinsip terapi. Ya, apa itu data? Data itu kumpulkan dulu gejala. Ya, kumpulkan dulu gejala. Ya, kumpulkan dulu gejala ya, tanpa asumsi. Jangan menyusun asumsi dari data yang kurang. Ya, ini kaidah ini saya dapat pada saat saya kan hobi baca ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang saya suka baca itu adalah dulu itu saya suka baca novel. Dan novel yang paling saya suka baca adalah novel-novel klasik seperti kayak Lima Sekawan yang ditulis Enid Blyton, atau mungkin novel-novel Sherlock Holmes ya yang Sir Arthur Conan Doyle. Nah, itu sudah saya lahap. Ya, sudah saya babat habis semuanya saya baca. Nah, ada satu pernyataan, ada satu prinsip dari Sherlock Holmes itu yang saya pegang sampai sekarang. Yaitu apa? Jangan mudah membangun kesimpulan dari sesuatu yang belum kita tahu
Artinya apa? Jangan bikin asumsi. Kalau memang datanya kurang, sudah cukup nih. Kita jangan 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 zone gitu loh. Jangan prasangka, kalau dalam Islam tuh zone namanya. Jangan bikin prasangka. Oh nih jangan-jangan, oh nih jangan-jangan. Nggak ada jangan-jangan. Karena jangan-jangan itu, asumsi itu yang kita munculin, yang muncul dalam diri kita, itu membuat penilaian kita jadi nggak objektif. Akhirnya kita cenderung ke satu hal, ke satu poin. Dan kita bukan lagi nyari kebenaran, tapi kita akan nyari pembenaran bagaimana caranya supaya poin yang kita condong itu benar. Sampai sini paham ya? Ya, sampai sini paham ya? Jadi kenapa kita nggak boleh bikin asumsi dari data yang kurang? Karena nanti ke depannya kita bukan cari kebenaran, tapi kita cari pembenaran. Ya nggak? Makanya kan kata dalam Islam itu nggak boleh berprasangka buruk, nggak boleh suuzon. Kenapa? Hikmahnya itu ternyata kalau dalam dunia ya dalam dunia neurologi itu kompleks sekali pembahasannya. Dalam dunia psikis ya, psikolog itu, asumsi ya itu akan membuat penilaian menjadi tidak objektif. Prasangka itu akan membuat penilaian menjadi tidak objektif. Dan ketika muncul prasangka dari data yang kurang, dari fakta yang kurang, hanya dengar dari satu dua orang, apalagi katanya ya, kilowakol ya kan, kabar burung ya. Kalau kita sudah membentuk asumsi, sudah membentuk zon, sudah membentuk prasangka, kita bukan lagi cari kebenaran, tapi kita cari pembenaran ya. Makanya dalam Islam kan ada tabayun. Tabayun itu apa sih? Proses pengumpulan data, ya kan? Dan ini sistem, Bapak Ibu, luar biasa. Bayangkan, ini sistem yang ditawarkan Islam, itu sistem. Ya, ya. Tabayun itu sebuah sistem. Proses pengumpulan data. Jangan bikin asumsi. Ya, sama di pengobatan sama. Kalau data kurang, jangan bikin asumsi. Jangan bikin asumsi, jangan bikin asumsi. Makanya saya sering minta ya data medis mana orang-orang yang konsultasi sama saya. Mana data medis? Mana daftar obatnya? Mana pokoknya selengkap-lengkapnya tuh. Baru saya bisa tarik kesimpulan. Oh, ini kemungkinan. Dan ya luar biasa. Bismillah ya, alhamdulillah itu ketepatannya tinggi. Sistem, kuncinya sistem. Ya, sistem. Nah, gimana caranya? Sistemnya ini. Pertama, kita kumpulin semua gejala tanpa berasumsi. Yang kedua, layer kedua, ya, kita tentukan ini dominan di mana, sistem apa? Apakah saraf, ataukah pencernaan, ataukah pernapasan, ataukah sistem lainnya misalkan. Ya, atau sistem peredaran darah misalkan. Ya. Nah, kemudian layer yang ketiga, ya, adalah pola. Baru kita bisa bicara pola. Kalau sudah dapat data, sudah dapat sistem apa, baru kita bicara pola. Ya. Kemudian setelah pola, ya, layer yang keempat apa? Mekanisme. Apa itu mekanisme? Kita pahami secara logika. Ya, bahkan itu bisa dijelaskan secara medis. Ya, ada logika medisnya. Ada landasan ilmiahnya. Jangan pseudoscience. Pseudoscience tuh seolah-olah itu adalah sebuah science, sebuah hal yang ilmiah tapi nggak ilmiah. Ternyata nggak ilmiah. Ya, seperti yang statusnya saya share tadi tuh. Ada yang mengatakan ini itu di thread ya kalau nggak salah tuh. Di thread saya screenshot itu. TBC apa? Saya upgrade di status itu. Saya lihat dulu ya. Ya, bunyinya gini. TB itu penyebabnya bakteri. Bakteri jahat harus dilawan dengan bakteri baik. Insya Allah sembuh. Ini kan pseudoscience ini kayak gini kan. Yang seakan-akan ini teori sains, teori ilmiah, padahal ini bukan. Ini nggak bertentangan dengan keilmiahan. Ini kebanyakan minum Yakult kayaknya. Ya, Masya Allah. Ya, balik lagi. Keempat, mekanisme. Ya, mekanisme. Layer 4 itu mekanisme. Kita pahami secara logika, ada logika ilmiahnya di situ, bahkan bisa dijelaskan secara medis.
Dan kelima, baru terapi, prinsip terapinya. Tentukan arah tindakannya apa. Ah, ini harus akupuntur, Mas. Ini harus herbal. Enggak, semua bisa. Ya, semua bisa. Jenengan apa? Terapis apa? Praktisi akupuntur bisa. Herbal tok bisa. Topung bisa. Pijet bisa. Kerek bisa. Asal tahu batasan ya. Jadi kadang-kadang ada orang overclaim. Ya, saya bisa menangani pijat kasus stroke 10 tahun bisa sembuh dengan pijat sekali pertemuan langsung sembuh. Ini kan overclaim namanya kan. Ya overclaim nih kan. Nah, ini hindari sekali overclaim nih, hal-hal yang harus dihindari oleh seorang praktisi. Ya, kalau nggak mau diketawain lebih baik jangan overclaim. Seperti itu. Ya. Jadi baru kita tentukan arah terapinya. Prinsip terapinya apa? Apakah kita harus melakukan A, B, C dan semacam. Ya. Nah, itu dari 5L City System. Oke? Sekarang kita masuk ke studi kasus. Ya, Bapak Ibu semua. Izin saya minum dulu bentar. Ya. Kita masuk ke story apa? Studi kasus ya. Ya, teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis di kolom chat ya, biar bisa kita bahas. Ya, feel free aja ya, feel free aja, bebas aja. Ini karena mini class jadi santai ya. Nggak ada tugas, nggak ada apa-apa. Kita santai. Ya, belajar santai. Jadi ini kasus yang saya hadirkan real. Yang kasus yang saya hadirkan real dan ada orangnya ada. Jadi ada saya ceritakan ya satu kasus ini yang mungkin sangat familiar buat kita semua. Seorang pasien ini laki-laki usia 36 tahun. Ya, pasien laki-laki usia 36 tahun. Seumuran saya. Datang ke klinik dia dengan wajah yang sedikit tegang. Datang ke klinik saya, wajahnya sedikit tegang. Keluhannya sederhana sebenarnya. Sering pusing, mudah marah, dan sulit tidur. Ya, tiga itu. Sering pusing, mudah marah, sulit tidur. Ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini kasusnya mudah ya. Mudah banget ya. Nah, ini mah ringan, ecek-ecek. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya, ya, coba jujur. Kalau kita ketemu kasus seperti ini, kira-kira apa yang pertama kali Anda pikirkan? Apa yang pertama kali ada di pikiran kita? Apa yang pertama kali muncul di kepala kita? Coba silakan tulis di kolom chat. Saya beri waktu 1 menit. Nggak usah terlalu canggih diagnosisnya. Atau misalkan jawabannya nggak usah terlalu canggih. Oke, stagnasi si liver. Oke, Mas Rudi kurang istirahat. Arda darah tinggi. Rudi Gunawan ada masalah. Oke, siap. Bisa. Darah tinggi, Bu Nani. Oke. Bu Yayu, liver eksis. Ekses kali ya. Kalau eksis mah ini dong. Stagnasi liver bermasalah dengan sen. Oke, Masya Allah. Lengkap ini. Bu Eka Elsen, kurang darah. Bisa jadi, Bu. Kurang darah. Ada lagi?
Sennya masalah Bu Nani, oke. Ada lagi? Liver access, Mas Andik, siap Mas. Oke, yang lain gimana? Abu-abu, masalah keluarga, Pak Sugeng, oh siap. Bisa jadi Pak, masalah keluarga. Oke, yang lain masih bingung? Sistem saraf atas kepala, liver access, Pak Sugar, Haryo, siap. Darah tinggi, Pak Abdul Rafiq, Bu Nina, liver dan jantung access, oke siap. Oke, luar biasa jawabannya super-super. Tuh kan, bener kan saya bilang tadi kan. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di ilmu Bapak Ibu semua sebenarnya. Ilmunya udah canggih-canggih sebenarnya kalau dilihat tuh. Bu Fatia, liver masalah, oh, siap Bu. Tuh canggih-canggih sebenarnya, ya. Jadi yang langsung muncul di kepala mayoritas liver ya. Liver, 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 liver. Oke. Tanya lebih lanjut psikisnya, pankreas, oke. Mesides, siap. Mutia tanya lebih lanjut psikisnya, oke. Jadi jawabannya bervariasi, ya. Dan itu wajar, ya wajar. Ada yang langsung ke stagnasi liver, itu wajar, ya. Karena memang secara teori arahnya ke sana, ya kan? Arahnya ke sana secara teori. Hanya saya bilang wajar, ya. Tapi ada tapinya. Yin ginjal lemah pada ini oke. Tapi disinilah biasanya kita mulai kepleset. Disinilah kita biasanya mulai tergelincir. Ya, di sini. Jaunting api, Pak Sugeng. Jantung api kayaknya Pak ya. Ya, api jantung mungkin. Terima kasih. Ya, jadi di sini ya Bapak Ibu semua seringkali kita mulai kepleset, ya, tergelincir. Ya. Kenapa, Mas, kok bisa gitu? Karena kita langsung lompat ke pola. Ya. Jadi kita langsung lompat ke pola, tapi nggak bertanya satu hal penting. Tanpa bertanya satu hal penting. Ya. Apa hal pentingnya? Ini sebenarnya masalahnya di sistem mana? Ya. Masalahnya di sistem mana? Ya. Coba kita ulang ya. Ada gejala 3 nih. Ada pusing, udah marah, sulit tidur. Sekarang kita bedah. Pusing itu masuknya ke sistem saraf. Sulit tidur itu masuknya ke sistem saraf. Emosi ini masuknya ke sistem regulasi saraf. Ya, lagi-lagi saraf lagi. Ya, regulasi itu pengaturan. Pengaturan saraf. Ya. Jadi jawabannya kalau kita lihat dari sistem yang kita breakdown tadi, sebenarnya ini bukan dominan liver. Mungkin iya ada di situ. Kalau kita tarik secara umum itu liver. Ya, itu liver. Tapi ini bukan dominan liver. Ya, bukan dominan liver. Karena kalau kita bawa diagnosis yang kita sampaikan ke terapis lain atau ke ranah medis, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Ya. Lalu apa yang benar, Mas? Ini dominan sistem saraf. Dominan sistem saraf. Ya. Nah, saya belum paham sistem secara lengkap, Mas. Nanti di kelas ada, Pak. Tenang aja. Nanti benar harusnya ditanyakan keluhan mana yang paling dikeluhkan. Iya. Tuh, bisa salah satunya. Keluhan utama. Jadi kalau kita langsung bilang Bapak Ibu semua liver chi stagnation atau stagnasi chi liver atau liver fire, api liver atau heart fire, api jantung. Itu kita sebenarnya lagi nebak. Lagi nebak. Ya. Kok bisa lagi nebak? Iya, karena nggak pakai sistem. Nggak pakai sistem. Ya. Sekarang saya tanya, seandainya itu salah, ya, seandainya tebakan kita tadi, diagnosis kita tadi salah, yang bilang katakanlah misalkan ada beberapa orang yang bilang liver kan, ya, ternyata datang ke terapis yang lebih berpengalaman, katakanlah Prof. Simki misalkan ya,
atau misalkan terapis yang lebih tua lagi misalkan, ya, kayak apa eh, Pak Muchtar Wijayakusuma, anaknya Prof. Hembing, atau misalkan Pak Henry, misalkan Henry Ramanli, misalkan, atau semacamnya, misalkan, atau misalkan kita mau yang ke seniornya Abah Effendi, misalkan, ya, ternyata beliau mengatakan beda. Enggak, bukan itu diagnosisnya, ya kan? Bukan itu diagnosisnya. Otomatis kan yang cenderung uh, bakalan dicap salah kan kita yang kurang pengalaman kan. Logikanya seperti itu. Pertanyaannya adalah, kalau demikian, bagaimana cara kita meralat atau merevisi jawaban kita atau menelusuri di mana salahnya? Ayo, nggak ada. Kenapa? Karena nggak pakai sistem, ya. Karena nggak pakai sistem, dan ini yang sering terjadi di klinik. Pasien datang, kita yakin sama diagnosis kita, tapi hasilnya apa? Hasilnya zonk, nggak maksimal, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ini bukan karena kita nggak tahu ilmunya. Teman-teman semua yang menjawab tadi liver, jantung, ekses segala macam itu pasti pakai ilmu. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena jawabannya nyerempet-nyerempet, ya. Jawabannya nyerempet-nyerempet. Kalau ada yang jawab paru, nah, bisa dikatakan, nah ini belum paham. Tapi alhamdulillah kalau saya cek tadi nggak ada yang jawab paru, ya. Ada yang jawab pankreas. Ya, pankreas bisa masuk ke ekosistemnya limpa. Limpa sama liver memang dia ada hubungan, ya kan? Hubungan kalau di Wusing itu suami istri, ya kan? Darah tinggi ada hubungannya juga dengan liver. Kalau secara TCM, kurang istirahat ada juga. Kemudian ada masalah, sennya masalah itu bisa juga. Ini kan nyerempet-nyerempet. Artinya apa? Bapak Ibu jawabnya pakai ilmu, ya kan? Bapak Ibu jawabnya pakai ilmu. Tapi karena kita melewatkan urutan berpikirnya, ya, kita lewat urutan berpikirnya, akhirnya jadi tebak-tebakan. Ketika kita salah, terus kemudian kita mau ngelihat salahnya di mana, bingung. Akhirnya ketika ditanya, ah, saya susah diagnosis, nggak paham-paham. Kenapa? Salah mulu. Emang mana yang nggak paham? Nggak tahu. Nah, itu salah satu ciri atau tanda-tandanya. Ketika kita ditanya nggak tahu, nggak ngertinya di mana, ya, maka itu tandanya bahwa belajarnya belum pakai sistem. Atau apa yang kita lakukan belum pakai sistem. Ya. Nah, terus bagaimana jawabannya yang ini apa, Mas? Kita kalau kalau misalkan memang kita bisa punya data lagi, ya kita cari datanya. Tapi kalau misalkan memang datanya cuma ini, maka kasus ini lebih tepat kita lihat sebagai gangguan sistem saraf yang kemudian mempengaruhi liver. Ya, gangguan sistem saraf, ya, yang mempengaruhi liver. Kalau kita misalkan kita bilang liver stagnan, stagnannya di mana? Masalahnya obat pembuka stagnan itu kan harus jelas penghantarnya, stagnannya di atas, stagnannya di bawah. Stagnannya di atas kita buka pakai temulawak. Oh, nonsens. Temulawak arahnya ke bawah. Kunyit arahnya ke bawah. Gitu. Ya kan? Nah, gimana cara kita mengetahui apa masalahnya dan di mana letak masalahnya? Sistem. Sistem. Ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, ini sistem saraf yang terganggu, kemudian dia mempengaruhi liver. Jadi kalau kita belajar mungkin psikis datang kemudian mengganggu organ, ada juga gangguan organ datang kemudian yang mengganggu psikis. Dari ilmu topung ini ada hambatan di area liver juga bisa di paru. Iya, sip. Setuju saya. Ya, setuju. Tapi kalau misalkan kita apa namanya dapati, kemudian kita topung, kemudian kita terapi, brek, dah, ya. Kemudian ternyata sumber utamanya adalah tadi ada masalah dalam keluarganya, ada masalah dalam kerjaannya. Kita topung, rilis bentar, datang lagi, ya enggak?
Jadi sebentar datang lagi. Atau misalkan ada kasus degeneratif di bagian sarafnya misalkan. Kasus degeneratif itu kasus yang memang udah nggak bisa sembuh secara total. Ya, mau diapain juga nggak bisa sembuh secara total. Ya, maka gimana caranya? Kita tarik, kita benerin dulu nih persepsi sembuhnya seperti apa. Kalau sembuhnya sembuh total, ini susah. Tapi kalau sembuhnya meminimalisir gejala atau meminimalisir kekambuhan, itu bisa. Ya, jadi kita geser apa namanya ekspektasi kita ya eh, terhadap perkataan sembuh tersebut. Ya, makanya balik lagi ya, di mana kita ketika kita punya sistem, kita akan tahu. Nah, penyebabnya ini pasti dari emosinya. Betul, ya, betul. Karena kasus yang seperti ini, gejalanya seperti ini, pusing, mudah marah, sulit tidur, ini pasti kemungkinan besar emosi, ya, emosi. Makanya kalau misalkan kita, ya, kita sudah punya sistem, ketika kita ngedata ini, ya, kita akan cari apa namanya data lainnya. Dan data lainnya kan nggak random toh. Ada orang datang pusing, mudah marah, sulit tidur. Terus kita tanya, BAK-nya gimana? Terus kita tanya lagi misalkan, sering ngantuk nggak pagi-pagi misalkan. Atau misalkan kita tanya, eh, apa namanya, alat kelaminnya, atau misalkan penisnya itu susah keras nggak? Kan nggak nyambung. Kan kurang-kurang nyambung ke sana. Ya kan, walaupun ketika kita tarik bisa jadi ada gejala sekunder ke sana, cuman ini bukan jadi solusi. Kenapa? Karena pertanyaan kita nggak mendekat ke akar, tapi malah menjauhi akar. Ya kan tadi kan saya katakan gejala itu cabang, sedangkan kita tugasnya adalah nyari akar, ya kan? Kalau pohon nih kita nebang pohon pisang, ya, terus kemudian kita nggak apa namanya nggak matiin akarnya, dia kan numbuh lagi, numbuh lagi, numbuh lagi, numbuh lagi, kan gitu kan? Ketika kita ingin menebang sebuah pohon yang memang dia bandel, akarnya harus diatasi. Nah, kalau kita sudah tahu ya masalahnya ini dari emosi, yang kemudian sistem yang terganggu adalah sistem persarafan, kita akan kembali mengumpulkan data. Jadi dari sistem yang tadi, ya dari sistem ini yang tadi nih, nah yang ini kita sudah dapat data. Jadi kita tahu ternyata sistemnya oh persarafan, ya persarafan. Eh Mohon maaf Ibu, izin apa? Jangan dicoret-coret. Ini saya share ulang ya, biar coretannya hilang. Siap. Oke, kita balik lagi ya. Jadi seperti tadi nih, tiga gejala yang tadi, pusing, mudah marah, sulit tidur. Ya, kemudian kita lihat ternyata sistemnya persarafan. Oh, sistemnya persarafan. Berarti dia ada masalah. Kita akan kembali ke sini. Ya, kita akan kembali ke sini. Ya, kita akan kembali ke data dulu. Nggak lanjut langsung ke pola. Kalau lanjut ke pola, kita tebak stagnasi Schaefer. Pertanyaannya adalah stagnasinya di mana? Ya, akarnya apa? Ya, kemudian bagaimana? Kan nanti ujung-ujungnya kan akan mekanismenya lagi. Ya, kalau di sini sudah nggak kuat, ya di sini akan rapuh, dan di sini akan bingung. Ya, di sini akan bingung. Ya, makanya ngaco-ngaco ya. Ini kelihatan banget yang ngaco-ngaco itu biasanya praktisi herbal. Ya, herbal-herbal yang bukan herbal jadi ya, herbal racikan. Kadang-kadang kan saya lihat tuh kalau misalkan resepnya herbal-herbal masih utuh, yang belum jadi bubuk dicampur, itu kelihatan tuh yang mana yang pakai ini bahannya apa aja gitu kan. Terus lihat datanya. Oh, datanya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan herbalnya. Oh, berarti dia saya tebak-tebakan kemungkinan besar. Ya. Nah, makanya ketika kita dapat sistemnya apa, kita akan kumpulkan data lagi. Langsung to the point, tembak, plek, masalahnya apa. Dia nggak mau jujur, ya berarti pasien ini nggak bisa kita tangani. Ya, jangan maksa, jangan maksa. Tapi kalau misalkan dia mau ditangani, dia harus jujur. Ya, makanya itulah pentingnya sistem. Ya, itulah pentingnya sistem.
nggak bisa kita sembarangan. Kita nggak bisa tebak-tebakan dalam diagnosis. Nah, saya katakan pring system. Dan dari tebakan atau dari jawaban teman-teman, ya, ya kelihatan teman-teman itu bukan nggak tahu ilmu. Teman-teman udah berilmu, ilmunya udah canggih-canggih, ya. Tapi karena kita melewatkan urutan berpikirnya, ya akhirnya kacau, ya akhirnya jadi tebak-tebakan. Akhirnya jadi apa namanya? eh ambigu, jadi bias, ya kan? Jadi bias. Oke? Untuk studi kasus yang pertama aman ya. Studi kasus pertama aman. Nah, kita ada studi kasus yang kedua, ya. Studi kasus yang kedua. Ini kita kembalikan dulu. Nah, ini studi kasus yang kedua. Jadi pasien yang pertama tadi laki-laki. Nah, sekarang pasien yang kedua adalah perempuan. Ya. Jadi kita sudah lihat satu kasus dan mungkin sebagian dari kita mulai merasa, oh, ternyata selama ini saya terlalu cepat nih lompat ke pola nih. Oh, ternyata saya terlalu buru-buru. Ya. Nah, sekarang saya sediakan kasus yang kedua. Ya, jadi bukan satu kasus saja, saya ingin tunjukkan satu lagi kasusnya. Dan kita lihat nih, apakah polanya sama atau enggak nih. Ya, kira-kira polanya sama apa enggak. Oke, perhatikan. Eh, kasus yang kedua, ya, kasus yang kedua ini terjadi pada pasien wanita usia 35 tahun. Ya, pasien wanita usia 35 tahun datang ke klinik, keluhannya sekilas terlihat ringan ya. Sering kembung, nafsu makan gak stabil, ya, mudah lelah, sering cemas tanpa sebab yang jelas, jantung berdebar, sulit fokus, ya. Nah, kita coba lagi, ya. Kalau sampai di sini, ya, kira-kira arahnya kan sudah mulai kelihatan ya. Kemudian dia juga bilang sering cemas, ya kan. Kalau dari tiga aja padahal udah kelihatan tuh, sering kembung, nafsu makan gak stabil, mudah lelah tuh gampang tuh. Nah, kemudian keluhannya lanjutin lagi tuh sama dia. Saya sering cemas tanpa sebab, jantungnya berdebar, sulit fokus. Sekarang saya tanya, saya kasih waktu 1 menit buat Bapak Ibu semuanya. Kira-kira ini kenapa? Ya, ini kenapa? Silakan. Solusi rekom terapi pertama tadi apa? Pertama apa tadi, Mas? Oke. Nanti ya, karena sudah masuk ke kasus 2. Insya Allah nanti saya bahas. Ini mah gejala saya. Iya, ya, Masya Allah, Mutia. Sistem pencernaan terganggu. Oke, siap, Pak Sugeng. Yang lain bagaimana yang lain? Ayo, coba dulu, Bapak Ibu. Jangan takut salah. Sistem pencernaan bermasalah mengganggu sistem saraf. Siap. Mirip tadi, Mas, kelemahan pada sennya. Oke. Ada lagi? 1 menit ya. Sembari saya minum. Bismillah. Efisiensi kini karena stres. Oke. Stres berat dan tidak ada teman curhat. Oke, bisa jadi ada gangguan di psikis. Siap. Aktivitas ya, banyak menguras energi jadi defisit darah. Oke. Permasalahan di lambung. Defisiensi limpa. Oke, oh banyak nih. Pencernaan, permasalahan di lambung, GERD, pencernaan dan emosi cemas. Oke. Pak Lukman, defisiensi limpa dan lambung, serta liver. Bu Media butuh penenang. Ya, berarti butuh healing nih Bu ya. Masalah di psikis, kena jantung, pencernaan. Oke, Insya Allah. Luar biasa jawabannya canggih-canggih. Izin Bapak Ibu jangan dicoret-coret ya. Ini saya share ulang dulu. Mungkin nggak sengaja ke ini ya, nggak sengaja ke pencet kali ya. Oke, sudah? Ada lagi yang mau menyampaikan jawabannya?
Keluhan mana yang paling dikeluhkan? Tambahnya pendukung paling dikeluhkan baru ketemu lisannya seperti stagnasi darah atau kurang darah. Oke, Bu Elsan. Siap. Jawabannya canggih-canggih. Oke, kita bahas ya. Bapak Ibu, yang mayoritas biasanya jawab spleen C deficiency, defisiensi C limpa, ya kan? Atau ada beberapa jawaban-jawaban yang lain, lambung, butuh penenang, ya. Dan ini nggak salah sebenarnya, ya karena memang arahnya ke sana, ya arahnya ke sana, ya nggak salah. Ada gangguan di psikis, oke. Ya, ada beberapa jawaban juga tadi yang memang sudah bagus nih. Sudah bisa nangkep apa namanya esensi dari sistem 5LCT ini. Ya. Tapi ya, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya, sedikit aja lebih dalam. Ya. Coba saya ingin kita fokus ke bagian cemas, jantung berdebar, sama sulit fokus. Ya. Cemas, jantung berdebar, sulit fokus. Ya, mana ya ini ada ininya nggak ada oret-oretannya nggak mungkin coba. Nah, bisa kita oret-oret nih. Nah, nih cemas, jantung berdebar, sulit fokus. Ya, kalau yang 3 awal itu kan sekilas pencernaan ya, sekilas pencernaan ya. Nah, sekarang saya mau kita fokus di sini. Ya, sering cemas, jantung berdebar, sulit fokus. Pertanyaannya, ini gejala pencernaan apa bukan? Gejala pencernaan apa bukan? Bukan, ya. Bukan, betul. Betul. Ya. Ini gejala apa kalau gitu? Sistem apa yang kena? Sistem saraf. Betul. Ya, tepat banget. Ya. Sistem saraf yang kena. Jadi kalau misalkan kita bilang ini limpa, ya. Sekali lagi, kalau kita bilang ini limpa, kita mungkin hanya melihat akibatnya aja. Ya. Akibatnya aja. Jadi gejala sekundernya aja. Apa itu gejala sekunder? Gejala yang muncul akibat gejala primer atau gejala utama. Keluhan utama. Jadi keluhan itu muncul akibat keluhan utama. Ya. Itu kalau kita lihat ini masalah pencernaan, ini masalah limpa. Ya. Akhirnya apa akibatnya? Yang dilihat bukan akarnya. Ya, bukan penyebabnya. Makanya pasien seperti ini, yang kasus-kasus seperti ini sering bilang, ini kalau lagi cemas perut saya makin gak enak. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Mungkin atau ada pasien yang kayak gitu. Mas, ini kalau misalkan saya lagi cemas nih mas, lagi overthinking nih, OVT nih, ini perut saya makin gak enak. Tapi kalau lagi tenang enakan nih mas. Ya. Dan ini petunjuk penting Bapak Ibu. Ya, petunjuk penting. Akhirnya ketika kita lihat di sini adalah tepatnya ada sistem saraf yang terganggu, kemudian dia mempengaruhi pencernaan. Ya, sistem saraf yang terganggu, kemudian mempengaruhi pencernaan. Stres bikin asam lambung naik, betul Ibu. Betul. Itu kan yang terganggu kan sistem saraf. Ya, dan kasus ini kan sama dengan kasus 1 kan? Kasus 2, kasus 1 sama kan? Bagaimana prinsip terapinya? Regulasi sarafnya. Kalau aku puntur, titik utamanya yang kita ambil Yintang. Tu 20. Ya kan? Itu penting tuh. 2 itu Yintang, Tu 20 ya. Atau GV ya. Kita apa ada sebagian kenal GV. GV 20 itu bagus. Ya. Terus kemudian apa lagi? Kalau dibekam, Yintang bagus bisa dibekam bisa. Tu 20 bagian atas itu penenang banget. Ya, itu penenang banget. Ya bahkan orang-orang stroke ya, yang stroke yang memang dia ngedabrus ya. Ya saya kebanyakan lihat Facebook jadi bahasanya ikut-ikutan bahasa Facebook ini ngedabrus ya. Apa ininya bahasanya apa? Bahasa nama lainnya ngedabrus apa? Ngedabrus. Ngedabrus apa ngedabrus? AT7 bisa, Pak.
ya, AT7 atau misalkan mau segitiga ajaib bisa ya, AT7 PC6 lalu 9 bisa ya, ngedabrus ya pokoknya. eh Aduh, pokoknya apa ya pokoknya. Sikapnya aneh-aneh pokoknya dah ibaratnya. Yang Ya. aneh-aneh, Mas. Ya gimana, Pak? Banyak yang ngomongnya aneh-aneh kayak Trump tuh. Betul, betul, Pak, betul. Ya, ngomongnya aneh-aneh, ngeracau, terus kemudian sikapnya aneh-aneh, marah nggak jelas. Pokoknya gitu lah, namanya ngedabrus pokoknya, ngedabrus namanya. Ya. Kayak gitu. Ya. Ya kayak begitu pokoknya ya. Ya pokoknya kayak gitu, ngedabrus ya pokoknya. Nah, itu dibekam di area 220, itu efeknya besar. Ya, efeknya besar. Kenapa efeknya besar? Nih, di sini sistem saraf pusat. Otak itu sistem saraf pusat. Kan sistem saraf itu kan kalau kita pelajarin, ya alhamdulillah saya memang spesialisasinya ke sana. Ya kan ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer. Saraf pusat itu apa? Otak, terus kemudian lanjut ke spinal saraf apa namanya? Spinal nerve di sini, tulang belakang. Kemudian dari tulang belakang dia nyabang-nyabang. Ya, nyabang-nyabang, 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 nah, itu perifer, tepi. Ya, kalau dilihat dari sisi topung, semua penyakit dengan syaratnya yang keimpus tergantung jalannya apa dan milik teman. Nah, kalau dari topung itu mainnya dia simpatis sama parasimpatis. Nah, sarafnya afiliasinya ke spinal. Ya, sarafnya afiliasinya ke spinal. Makanya kan enak kadang-kadang kalau misalnya lagi galau di topung itu agak legaan, apalagi kalau sambil dibekam. Itu bagus. Nah, ya. Nah, jadi analoginya gini Bapak Ibu. Jadi seperti perusahaan aja, kalau misalkan direkturnya lagi nggak stabil, maka manajernya juga ikut kacau kan. Nah, kemudian kalau ikut kacau semua, akhirnya pabriknya juga ikut bermasalah. Jadi analoginya seperti itu. Ya, analoginya seperti itu. Ya. Jadi dua studi kasus tadi, alhamdulillah ya, dari studi kasus pertama yang jawabannya masih random, dan ada satu studi kasus kedua, ada yang makin random, ada yang alhamdulillah sudah ada kemajuan ya, sudah bagus nih ya, dari sudut pandangnya. Tapi tadi saya lihat juga memang jawabannya nyerempet-nyerempet sih. Ya, nyerempet-nyerempet. Oke? Dan diagnosa itu bukan tebak-tebakan, Bapak Ibu semua. Jadi tukang terapi itu menjadikan terapi sebagai tulang punggung. Ya. Adapun terapi klinis si kompeten itu menjadikan cara berpikir diagnosis integratif itu sebagai core utama. Maksudnya apa? Kalau tukang terapi, tukang pijat, tukang bekam, tukang akupuntur, tukang topung, tukang kerak, ya, tukang apapun itu namanya tukang, ya, itu menjadikan terapi sebagai tulang punggung. Ketika lihat ada masalah, langsung mikir terapinya apa. Ketika nggak rilis, oh kita coba terapi kedua. Ketika nggak rilis, terapi ketiga, ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya karakteristiknya apa? Dia lebih suka belajar teknik terapi dibandingkan mengasah ilmu diagnosisnya. Makanya jangan heran kalau misalkan ada orang ya kasus darah rendah kemudian dia main pas dua aja misalkan ya, atau dia kondisinya nggak bagus di fase 2, dia fase 2 aja begitu akhirnya lemes, kolaps, masuk IGD ya. Nggak, jangan heran seperti itu ada betul. Tapi kalau dilihat dari tesnya belum pernah mas akarnya karena sistem saraf Pak, lumayan ya. Ini benar-benar apa namanya, TCM itu justru apa namanya, makanya saya katakan tadi kita ikut kelas diagnosis manapun pasti belajarnya ngeributinnya masalah diagnosis lidah, ya kan, masalah palpasi nadi, kemudian apalagi masalah menghubungkan gejala dengan pola, begitu kan? Ada nggak yang jenisnya beda kelas diagnosis, ya kan, ke sistem, terus habis itu eh apa namanya, eh segmentasi, terus kemudian ada nggak kelas diagnosis yang mengajarkan nggak fokus sama lidah, ya, ada nggak kelas diagnosis yang mengajarkan tidak fokus sama nadi, ya. Kalau memang belum ada berarti kelas saya nanti yang saya adakan adalah kelas pertama yang nggak diagnosis, nggak fokus lidah,
nggak fokus nadi. Ya, nggak fokus lidah, nggak fokus nadi. Kenapa? Karena kalau derajatnya apa namanya, ketika kita terapi secara online, kemudian kita lihat lidah dari foto itu kualitasnya berbeda-beda. Antara HP Samsung dengan HP Apple, antara Apple dengan Oppo dengan Xiaomi dengan Vivo, dengan Realme itu beda-beda. Ya, ada yang kejam sekali kameranya. Ya, pokoknya sebuluk apapun kita, ketika difoto jadi ganteng, jadi bagus, ada seperti itu. Ya, tapi ada juga yang memang benar-benar real di situ, real pic banget ya. Ada kameranya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat diagnosis lidah secara online, wah susah. Diagnosis langsung lidah aja, ya diagnosis langsung lidah aja, itu bisa jadi dimanipulasi. Kita nggak tahu pasien itu habis makan apa, apakah habis makan kunyit, ya minum kunyit asam, jadinya apa namanya lidahnya kuning, atau habis makan buah naga jadi lidahnya merah dan semacamnya. Makanan-makanan yang bisa memanipulasi warna lidah di situ kan. Dan kalau kita benar-benar lihat diagnosis lidah kan syaratnya kan 1 jam nggak boleh makan. 1 jam jangan makan dulu, baru ketepatan diagnosis lidah itu bisa lebih maksimal. Tapi ya, saya baca jurnal, bahkan medis modern sendiri itu mengatakan hasil laboratorium itu hanya mempengaruhi 12% dari diagnosis. Ya. Nah, lidah habis makan puasa juga beda betul, Bu. Bangun tidur juga beda lagi, beda betul, Bu. Sakit beda lagi, sehat beda lagi, betul. Ya. Dan merasa nggak antara satu guru dengan guru lain belajar lidah pasti ada yang beda, ya pasti ada yang beda, yakin ya. Guru A, ya kan, guru A bilang, oh ini mah defisiensi kering, ini mah guru B ini mah lembab, ya kan. Akhirnya bingung saya mau ikut yang mana, ya kan. Akhirnya merasa diri bodoh, padahal nggak bodoh. Makanya saya katakan tadi, Bapak Ibu itu nggak kurang ilmu. Bahkan kalau kita lihat diagnosisnya tadi yang jawab tuh canggih-canggih loh. Serius canggih-canggih. Ya. Bahkan sebagian yang saya tahu nih ada yang bilang saya baru belajar Mas, baru pemula. Saya dulu pemula nggak seperti ini, Bu. Serius beneran. Saya pemula nggak seperti ini. Saya dulu kosongan banget, polos banget. Ya. Lidah siapa, ya kan? Ini kenapa kayak gini, ya kan? Jadi aneh gitu. Udah jelas defisiensi limpa, kita bilangnya di situ jantungnya panas, ya kan? Ngaco-ngaco pokoknya saya dulu itu, ya berantakan dulu saya itu ibaratnya, ya. Tapi ya sekarang ya, alhamdulillah bukan yang berarti saya katakan saya master ya, atau saya expert ya. Tapi ya teman-teman yang sudah pernah diskusi sama saya, yang sudah apa namanya pernah minta diagnosis saya, ya, atau minta apa namanya saran dari saya pengobatannya gimana, itu bisa menilai sendiri, ya bisa menilai sendiri. Insya Allah daripada saya bilang saya begini begini begitu, ya teman-teman bisa menilai sendiri, ya. Dan dari studi kasus yang tadi saya katakan juga saya bisa menilai sendiri. Dan tadi apa ini, ada pembelajaran mikrosistem dari Mr. Chu, tidak hanya penekanan dari tapi perhatiannya dengan yang lain juga sering lupa. Betul, ya betul. Jadi intinya itu data sebenarnya. Nah, mikrosistem ini mungkin yang pernah belajar itu pernah mendengar namanya Ichiwo acupuncture. Nah, Ichiwo acupuncture itu mikroakupuncture itu, ya begini. Saya lebih yakin dari gejala dibanding lidah karena memang lidah di foto beda-beda. Tuh, betul. Ya, betul. Tapi masalahnya kita kan butuh sistem kan. Kita butuh alur kan. Kita butuh cara berpikir kan. Ya kan? Dan ya, ini ya permasalahannya adalah nggak cukup dipelajari sekali lihat. Perlu bimbingan, perlu pendampingan, ya kan? Kemudian apalagi? Perlu mentor, ya. Kemudian antara satu dengan yang lain itu kadang-kadang berbeda waktu. Bahkan antara satu dengan yang lain ada yang malas baca, ada yang rajin baca. Ada yang malas diskusi, silent reader, ada yang rajin diskusi. Dikejar terus gurunya. Kalau saya termasuk orang yang ngejar terus gurunya. Ya, kadang-kadang saya perhatiin tuh.
Saya sampai tanya sama gurunya, sama guru saya, Sinse atau dok misalkan, tidur jam berapa, bangun jam berapa, waktu kosong di jam apa aja. Pokoknya ketika misalnya dokternya bilang saya waktu kosong jam 1 sampai jam 3 misalkan, saya cecer di situ, pasti saya cecer. Ya, saya itu tipe orang yang belajar seperti itu. Ya, lidah dan keluhan tidak bisa dipisahkan. Bisa iya, bisa enggak. Permasalahannya seringkali kita temukan di klinik itu keluhan bertentangan dengan lidah. Ya, keluhan bertentangan dengan lidah. Ya, jadi kalau misalkan mau kita urutkan, sistemnya adalah keluhan terlebih dahulu, lidah itu sebagai pendukung. Ya, tapi ya sistem saya, cara saya membaca lidah itu tidak seribet teman-teman belajar. Ini lembab karena ini segala macam. Enggak, ada simple. Bahkan pola TCM sendiri, ya pola TCM sendiri itu enggak seribet yang kita pelajari. Ya, yang polanya paru banyak, ini parunya kerendam atau efusi apa segala macam, enggak. Ya, enggak. Berarti lidah diagnosa termasuk yang lemah. Kalau kita kesampingkan keluhan atau anamnesa, iya. Kalau kita masukkan ke keluhan atau anamnesa, itu iya. Tapi kalau misalkan kita kesampingkan anamnesa atau keluhan, kita sandingkan antara nadi dengan lidah, dengan pengamatan-pengamatan lainnya, ada okulfaksi, ya kemudian ada pengamatan warna, ada penciuman segala macam gitu kan. Nah, itu lidah itu yang paling kuat justru. Tapi yang paling bisa dimanipulasi. Yang paling mudah dimanipulasi. Ya. Karena kan pemeriksaan ada juga yang apa namanya, dari pendengaran, dari warna wajah, dari mata, sklera, ya, kemudian dari bibir, dari apa namanya kelopak mata, kemudian dari kuku, kan ada juga. Senu wajah, iya, salah satunya iya itu, ya, salah satunya itu. Jadi kita nggak terpaku sama diagnosis lidah. Diagnosis lidah tetap akan kita pakai sebagai penunjang, sebagaimana dokter memakai hasil lab sebagai penunjang. Paham nggak? Ya, paham ya? Iya, insya Allah. Nah, aman-aman. Nah, kita balik lagi. Jadi nggak cukup dipelajari sekali lihat. Ya, butuh pendampingan, butuh mentor, ya, dan butuh eh, latihan jam terbang. Ya, butuh jam terbang. Makanya, saya katakan berhenti menebak diagnosis dan mulai berpikir seperti klinisi. Ya, alhamdulillah sejak beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 10 hari, seminggu yang lalu, sepekan yang lalu, dari sepekan yang lalu kalau nggak salah, saya sudah buka kelas ya, yang insya Allah di sini kita akan fokus untuk mempelajari sistem 5LCT, ya, 5 layer clinical thinking. Ya, dan seperti saya katakan tadi, tukang terapi itu menjadikan terapi sebagai tulang punggung. Ya, jadi makanya banyak perbendaharanya. Apakah salah? Enggak. Ya, enggak. Tapi permasalahannya adalah ya, di dunia nyata yang spesialis itu yang dicari. Ya enggak? Dokter kan banyak bidangnya. Ada bidang apa namanya, dokter jantung, paru, dokter apa namanya, endokrin, spesialis endokrin, ada dokter spesialis apa namanya, pediatrik, ada dokter spesialis saraf, otak dan semacamnya, ada dokter spesialis kandungan dan semacamnya kan, ya kan, ada dokter umum untuk gerbang awal sebelum masuk ke spesialis, ya kan. Tapi yang paling dicari ya itu spesialisnya itu, ya kan. Nah, spesialis kan nggak mungkin menguasai lambung juga segala macam. Dia spesialis satu situ, ya kan? Spesialis satu situ. Nah, ini ya adalah terapi klinis kompeten dan kita harusnya seperti itu. Ya, kita menjadikan cara berpikir diagnosis integratif sebagai core utama. Ya, sebagai inti utamanya. Jadi bahkan kalau misalkan kita punya banyak modalitas terapi, kita punya banyak keahlian terapi, ya, kemudian kita tunjang itu dengan cara berpikir diagnosis yang baik, itu maksimal, ya.
Tapi biasanya ketika kita sudah punya diagnosis yang bagus, biasanya itu akan terkerucutkan modalitasnya menjadi satu dua aja kita pegang. Kayak dulu saya pernah belajar lintah, saya pernah belajar fasdu, belajar bekam, dia belajar apa namanya tuina, kemudian belajar akupuntur, kemudian belajar pernah ikut eh, belajar apa tuh dulu tuh. Pernah Thai massage juga dasarnya. Sujok juga pernah ikut. Terus kemudian eh, refleksi, pijat refleksi pernah ikut, ya kan? Kemudian ketika menghadapi pasien, kita bingung mau pakai yang mana nih. Akhirnya coba dulu kan awal-awal tuh satu-satu nggak rilis, oh pakai ini nggak rilis, oh pakai ini nggak rilis. Saya bingung nih, merasa buntu nih. Apa jangan-jangan saya dibohongin sama guru saya? Dibohongin sama guru saya, ya. Ini bingungnya di sini. Ya, akhirnya saya coba dalami diagnosis karena kata guru saya, waktu itu salah satunya adalah Pak Kiki, eh, mengatakan bahwa ilmu diagnosis itu penting. Ya, dan saya dapat banyak dari beliau, dari pola pikir patomekanisme. Makanya 5LCT system ini sedikit banyak terwarnai atau termotivasi dari pola pemikiran beliau. Ya, patomekanismus itu kan ciri khasnya beliau. Kemudian saya coba kembangkan dengan menjadi 5L City System. Ya, dan insya Allah ketika nanti teman-teman bisa menguasai ini, ya, bismillah ya insya Allah, ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Ke terapis manapun, itu biasanya sama. Bahkan ke medis modern, ini kepake. Dan tingkat akurasinya insya Allah tinggi. Ya, insya Allah tinggi. Dan ini eh yang saya buka, dan untuk kelas perdana insya Allah mulai Sabtu 11 April ya, di pekan ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi formatnya online live via Zoom ya. Modelnya cohort ya, bukan kelas ngaji kuping, bukan kelas setor muka, tapi cohort. Apa itu cohort? Jadi ada pembahasan, ada materi, kemudian ada penugasan. Nanti di awal, ini kan kelas hari Sabtu ya. Di awal, kalau nggak Jumat malam, Sabtu pagi, ya semoga Jumat malam insya Allah bisa rilis, itu akan saya berikan beberapa kuis di awal untuk menakar pemahaman kita sudah sejauh mana di awal. Ya, nanti di akhir kelas juga ada ujiannya juga. Ya, dan di pertengahan ya, antara pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga, atau pertemuan itu akan ada tugas, ya. Jadi apabila memang ingin maksimal, itu siap untuk menjalankan tugasnya, mengerjakan tugasnya. Tugasnya berat nggak? Enggak. Kalau kalau salah diapain? Dimarahin? Enggak. Salah nilainya jelek? Enggak. Ya, enggak. Ya, orientasi kita bukan nilai di atas kertas, tapi kemampuan atau skill yang nanti akan dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, fokus saya di situ. Ya, fokus saya bukan dinilai. Ya, tapi tentu saja saya menghargai teman-teman yang memang eh apa namanya, effortnya gede ya, dan menghargai setiap ilmu yang diberikan. Dan nanti sebagai penghargaan akan ada reward, ya, akan ada Beneran ada. hadiah bagi peserta terbaik, insya Allah. Nggak dijewerkan, nggak Bu. Paling suruh berdiri di depan kelas, angkat kaki satu. Ya, ini dari kedua kasus, akarnya saraf ini syarafnya ada masalah apa, atau secara menangani dengan herbal gimana? Apa fokus dengan syarafnya atau keluhannya? Bisa dengan herbal, Pak. Ya, bisa dengan herbal. Kasus yang mana? Ya, kasus yang mana? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Tapi sedikit aja mungkin ya. Kasus satu, kasus dua. Oke, siap. Kasus satu, herbalnya apa? Suruh makan oseng kangkung, tapi jangan pedas. Nah, kasus dua, bisa oseng kangkung? Bisa. Ya, tapi lebih efektif lagi apabila ditambah dengan teh pegagan plus kerisan 2 kali sehari. Bagusnya diminum yang keduanya itu di jam 4 sore. Ini saya pakai dasar ilmu herbal TCM ya. Yang kedua, siap, pegagan ya plus kerisan bisa. Terus kemudian
perbanyak makan labu kuning. Waloh, tahu waloh ya? Nah, labu waloh itu lebih mendamaikan. Kemudian makan kangkung bisa, bisa. Terus kemudian untuk mencegah supaya nggak terlalu lemas, ya, selingi daun kelor bisa 2 hari sekali supaya sarafnya lebih stabil. Ya. Dari mana seperti itu? Sederhana? Sederhana, iya sederhana, betul. Dari mana tahunya? Ya itu balik lagi sistem. Ada beberapa herbal yang memang ketika kita lihat memiliki efek calming sun seperti kangkung. Makanya efek kalau makan kangkung ngantuk kan? Ya itu calming sun sebenarnya. Ya. Nah, kalau dalam ilmu farmakologi, ya, ilmu medis modern, itu dia ada efek menenangkan saraf kita. Ini penenang, betul Pak. Ya, pegagan, daun alpukat itu cakep. Ya, apalagi kalau ada pendarahan, daun alpukat, pegagan itu bagus. Jangan kasih habatus sauda. Ya, ya ada yang kasih habatus sauda luar biasa. Ya, campur madu boleh boleh. Ya, untuk yang pertama campur madu boleh. Ya. Madu asli apa madu murni beda ya. Di grup kemarin ada halu tuh madu asli, madu murni. Masya Allah. Oke, baik. Daftarnya di mana? Cara daftarnya link kontaknya. Oke. Saya mengalami gejala mirip di kasus kedua, tapi saya kalau makan kangkung rasanya makin kembung itu gimana? Imbangin, Bu. Kalau makan kangkung makin kembung, berarti limpahnya lemah. Diimbangi ya dengan tonik limpa. Tapi tonik limpa pada saat ini, pada kasus-kasus seperti ini, nggak bisa diberikan terlalu banyak. Ya, contoh misalkan ya, bisa ibu buatkan kangkung itu sedikit pedas, ya, atau misalkan bisa juga apa namanya digabung dengan kurma, ya, atau misalkan tambah lada, atau misalkan digabung dengan makanan-makanan yang bisa menguatkan limpa, seperti satu contoh ayam, daging ayam. Daging ayam itu bagus untuk menguatkan limpa. Makanya para orang-orang yang nge-gym itu suruh makan daging ayam, ya, terutama di bagian dada sampai gumoh orang-orang kadang-kadang. Ya, sekali makan bisa 3, 4. Ya, dia nggak makan nasi, jadi dia hanya makan ayam sama telur. Ya, kenapa? Karena dada ayam ini memiliki protein yang tinggi, tapi kalorinya rendah. Ya, ketika proteinnya tinggi, kalorinya rendah, kemudian dia bagus untuk membentuk limpa. Limpa ada hubungannya dengan otot, jadi bagus untuk membangun massa otot. Itu integratif tuh TCM sama gizi modern. Ya, cakep kan? Seperti itu kan? Nah, jadi jangan tok kangkung aja. Kalau misalkan udah tapi masih tetap kembung, lihat proporsinya. Kangkungnya jangan terlalu banyak, kemudian dagingnya diperbanyak. Nasinya gimana? Tinggalin nasi nggak apa-apa. Ya, pada saat keluhan seperti ini tinggalin nasi nggak apa-apa. Ya, nah, sering kembung, nafsu makan tidak stabil. Apalagi kalau ada gula darah, ada indikasi gula darah tinggi, tinggalin nasi nggak apa-apa. Atau nasinya sedikit aja, 2 sendok, 3 sendok cukup. Suka kembung, jantung berdebar kalau kena kopi namanya ghosting, Bu. Efek dari lambung lemah. Ya, efek dari lambung lemah. Gimana caranya? Campur kopinya dengan susu atau kopinya bikin light, ya, ya less, jadi yang ringan ya. Ini namanya ghosting. Ya, kenapa bisa begini? Kalau dari TCM, dari Wusing, ini enak dibahasnya. Dan insya Allah nanti dalam 1 atau 2 pekan ke depan, saya ada webinar Wusing. Ya, nanti ditunggu aja. Allah ada tuh free atau berbayar nggak tahu. Jadi ada tawaran dari kawan, ya dari kawan sama praktisi TCM untuk mengisi. Nanti lihat aja tanggal mainnya. Ya, Allah alam. Karena yang memanage mereka. Kalau saya pribadi, kalau yang manage bisa saya umumkan apakah itu free atau berbayar. Ini lambung dingin, betul Pak Saiman. Ya, betul. Jadi lambungnya ghosting namanya. Makanya pakai susu biar dikuatkan lambungnya, ya. Karena susu itu bisa menekan efek buruk dari kopi. Masya Allah, mantap luar biasa. Ini untuk
link saya share di grup juga dan sebenarnya share di grup udah ada. Tapi mungkin kayaknya yang di grup itu teman-teman ketiban ya, yang baru gabung belum belum ini. Jadi saya share di Zoom juga. Nanti saya share juga di grup juga gitu aja ya. Loading nih muter-muter. Astagfirullah. aja Mas Janis. Bentar saya cek di HP dulu deh. Oh, ini sudah ada nih. Oke. Saya share di sini ya. Susu kambing ya kalau sapi diare. Boleh Bu, boleh. Susu kambing boleh, susu kuda Bima ya, bisa. Susu kuda liar aman. Susu kambing kalau misalkan memang nggak diare bisa. Atau susu sapi kalau diare diringankan aja. Atau selain tambah susu bisa ada dua cara lagi. Pertama bisa tambah alpukat, kedua bisa tambah kurma. Tinggal pilih aja enakan mana. Jadi kopi kurma atau kopi alpukat. Atau pakai butter bisa. Kopi kurma. Nah, ini linknya saya kirim ya. Biayanya berapa? 300.000. 300.000 ini ada dua opsi. Ya, ada dua opsi. Bisa dicicil, ada cicilan ya, 2 kali bayar atau yang diberi keluangan rezeki, keluangan finansial bisa 1 kali bayar cash bisa. Kurma cocok. Nah, betul berarti. Disematkan aja Mas. Siap, nanti saya share ulang kemudian saya sematkan ya Pak. Jazakumullah khairan. Oke, menarik, sangat menarik insya Allah. Ya, sangat menarik dan insya Allah ya kalau kita ikuti tahap-tahapannya di situ ya, dan saya siap dampingi sampai bisa insya Allah. Ya, apakah Mas, kelas ini bisa diikuti pemula seperti saya? Bisa banget Pak, insya Allah. Mas Janis izin tanya dong. Iya Ibu, silakan. Iya, untuk kasus yang kemarin pasien saya tuh yang orang laki-laki usia 65, hampir 70 ya. Itu yang odemanya kan belum turun juga ya. Belum ada Selat- perkembangan tapi. secara umum udah ini cuma di kakinya aja itu apa odemanya masih masih eh, tebal banget gitu ya. Jadi dia kalau jalan tuh sakit gitu. Jadi belum jalan juga sampai saat ini gitu. Secara umum yang lainnya udah oke, nggak ada masalah. Satu satu makannya itu dia nggak enak katanya makannya, bawa ininya pahit. Lidahnya pahit. Iya, rasanya tuh semua makanan nggak enak gitu, pahit gitu. Berarti Oke, itu ada sehari kaitan. minumnya gimana? Kalau Lanjutkan, Pak. minum eh, lancar, nggak ada masalah. Minumnya berapa kali, maksudnya berapa banyak Ibu? Karena Oh, dalam kasus-kasus tertentu seperti kayak gagal jantung yang komplikasi dengan gagal ginjal, itu minum nggak boleh lebih dari 1,5 liter. iya, iya. Itu sih udah saya Mm-mm. sampaikan tuh batas minumannya Mm-mm. gitu kan. Kan ada kecenderungan dia karena kreatinin darahnya tinggi. Itu kan cenderung dia berarti ada kasus dengan ginjal kan. Betul. Ya, makanya saya sarankan untuk ini apa namanya minumnya tuh jangan banyak-banyak. Cuma karena dia masih minum obat dari dokter yang ukurannya gede-gede itu, saya bilang udah dikecilin, udah ini. Cuman rasanya tuh kayak nyangkut gitu loh di ini. Apakah itu kaitannya dengan kondisi ini ya, kerongkongan ya, yang menyempit atau gimana Kalau itu Pak? nyangkut, kalau nyangkut sebenarnya lebih ke habit sih Ibu. Habit beberapa orang seperti kayak Ya. sama istri saya juga kalau minum kapsul itu nyangkut. Oh gitu ya. Kalau minum kapsul nyangkut. Jadi memang itu lebih ke habit atau kebiasaan. Diencerkan aja. Kalau misalkan memang nggak bisa minum yang gede-gede, dicairkan, diencerkan dengan air, nanti baru diminum. Adapun kalau misalkan secara umum prognosisnya sudah bagus, perkembangannya sudah bagus, tapi edemnya ini masih membandel, ya berarti dia
kemungkinan besar ada kasus gagal jantung yang komplikasi dengan gagal ginjal. Dan ini stadiumnya sudah cukup berat. Gimana caranya? Kuatkan terus limpanya. Fenomena dia nggak mau makan, dia mulutnya pahit dan semacamnya. Nah, ini sebenarnya disebabkan karena permasalahan sistem pencernaannya yang terganggu. Jadi bisa dikuatkan dari sisi limpanya. Mungkin kalau saya jadi terapis ini, mungkin beberapa herbal untuk tonik limpa akan saya berikan secara ringan. Contoh misalkan rebusan ginseng, itu bagus. Rebusan ginseng itu bagus. Atau kalau misalkan memang ibu mau mencoba mendampingi obat dokternya dengan herbal, ibu bisa tanyakan terlebih dahulu mau nggak sambil minum herbal. Kalau mau nanti ibu bisa hubungin saya atau bisa hubungin terapis herbal atau herbalis yang memang kompeten dalam meracik formula herbal. Yang jelas itu lembabnya harus dibuang dan kemudian untuk odemnya dilanjutkan aja. Memang membandel seperti itu. Kalau kaki memang demikian. Berarti itu dominan ke limpanya, Bu. Kalau di TCM ya dominan ke limpanya. Tapi kalau di medis modern memang ini fungsi ginjalnya sudah cukup menurun. Wallahu a'lam. Nggak apa-apa itu pasiennya Bu Yuli. Kalau misalkan memang mau kirimkan pantauannya via grup atau misalnya mau via Japri bebas ya. Itu bagus. Jadi kita bisa sama-sama juga belajar untuk merumuskan prinsip terapi ya, dapat ilmunya juga di situ dan juga ibu juga dapat panduan terapinya insyaallah. Berapa kali pertemuan untuk pelatihan online-nya? 5 kali. Jadi 300.000 itu untuk 5 kali. Jadi sekali bayar 300.000 untuk 5 kali pertemuan 5 pekan. Oke, cukup ya. Insyaallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sobat sehat. Karena waktu menunjukkan pukul 21.58, saya meminta perkenanan atau kesediaan waktunya Bapak Ibu sampai pukul 22, khawatir ada